Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah reboot dari franchise Evil Dead kini hadir kembali. Kali ini ceritanya berasal dari sebuah ruang rahasia terbuka di bawah tanah akibat gempa yang terjadi. 3 orang kakak beradik masuk ke dalamnya dan menemukan beberapa artefak kuno. Saat membawa pulang dan menggunakannya, hal mengerikan terjadi dan membuat ibu kandung mereka menjadi ancaman terburuk. Apa yang menimpa mereka? Langsung kita bahas di alur cerita Evil Dead Rise 2023 selengkapnya. Di pinggir danau, seorang gadis bernama Teresa sedang duduk sambil membaca buku dan mendengarkan earphone. Caleb yang mengerjai Teresa pun datang sambil tertawa. Teresa menyarankan agar Caleb menemui dan memastikan Jessica baik-baik saja. Caleb bilang kalau dia telah memberikan obat klonopin pada Jessica agar dia tertidur. Untuk memastikannya, Teresa kembali ke kabin menemui Jessica. Dia memasuki kamar dan melihat Jessica sedang berbaring. Teresa pun duduk sambil membaca buku. Ketika Teresa membaca novelnya, Jessica bisa mengatakan setiap kata yang dilihat Teresa dalam buku itu dengan suara yang aneh. Teresa terkejut dan melihat Jessica tiba-tiba sudah dalam posisi duduk di atas tempat tidurnya. Jessica terus membacakan isi buku yang sedang dipegang oleh Teresa. Semakin lama Jessica membaca isi buku itu, suaranya semakin terdengar menakutkan. Teresa yang mulai ketakutan langsung berdiri dan membentak Jessica. Jessica langsung terjatuh dari tempat tidurnya dan pingsan. Teresa pun mendekatinya. Ketika Jessica terbangun, ia pun muntah dan pingsan lagi. Teresa yang khawatir mencoba memeriksa detak jantungnya. Di pinggir danau, Caleb sedang buang air kecil. Dengan kepala yang terluka, Teresa datang dan meminta tolong kepada Caleb. Jessica mengikutinya dari belakang. Jessica menangkap drone Caleb yang sedang terbang. Caleb pun segera melompat ke danau untuk menyelamatkan Jessica. Ketika berada di dalam air, sesuatu terjadi padanya hingga dipenuhi darah dan membuat ia tenggelam. Apa yang terjadi pada Jessica? Ternyata semua berawal dari sehari sebelumnya. Saat itu seorang wanita bernama Beth sedang berada di dalam toilet. Dia pun mengambil sebuah test pack dan mencoba melihat hasilnya. Tiba-tiba teman Beth mengetuk pintu kamar mandi dan menanyakan keadaan Beth. Beth bilang dia akan segera kembali bekerja. Beth melihat hasil test pack-nya dan terkejut. Di tempat yang berbeda, ada seorang wanita bernama Ellie. Ia tinggal bersama ketiga anaknya, yaitu Bridget, Danny, dan Casey. Saat itu bel rumah mereka berbunyi. Bridget membuka pintu dan melihat kalau itu adalah kakak beradik Jack dan Scott. Mereka mengajak Bridget nonton bareng di rumah mereka. To the point Bridget menolak karena dia tahu Jack suka dengannya. Casey mengejek kakaknya dengan bilang pacarnya aneh. Bridget yang kesal mengejar adiknya dan dibantu oleh Danny. Bel lagi-lagi berbunyi. Kali ini, Ellie yang membuka pintu. Ketika dia buka, tak ada siapapun. Malam itu Beth datang dan tinggal bersama mereka. Beth dan Ellie adalah kakak beradik. Mereka pun berkumpul untuk makan malam dan menghabiskan waktu untuk mengobrol. Saat sedang asik berbicara, Beth mengatakan sesuatu tentang ayah anak-anak itu. Merasa sedikit pribadi, Ellie menyuruh Danny dan adik-adiknya pergi untuk membeli pizza. Ellie mulai merasa sedikit kesal. Dia pun menceritakan kalau suaminya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ellie bilang dia sempat menghubungi Beth ketika dalam masalah dengan suaminya. Tapi Beth tidak pernah menjawab panggilannya. Sementara itu, ketiga anak Ellie yang sudah membeli pizza pun tiba di basement apartemen. Tiba-tiba terjadi gempa yang cukup kuat. Gempa itu membuat mereka panik. Terlihat sebuah lubang terbuka di basement. Danny mencoba melihat ke dalamnya. Ia pun melihat seperti ada berangkas tersembunyi di bawah. Danny pun masuk ke dalam lubang itu. Ia mulai memeriksa keadaan sekitar lubang. Ia menemukan foto, beberapa gulungan surat, dan beberapa keping kaset piringan hitam. Danny pun segera memasukkan ketiga kaset itu ke dalam tasnya. Danny pun bangun dan mulai mengelilingi tempat itu. Ia menemukan sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Danny melihat sebuah peti. Dan di atas peti itu banyak lambang salib yang tergantung. Peti itu pun tiba-tiba retak dan berlubang.
Danny melihat ke arah lubang tersebut dan menemukan sebuah buku. Di sisi lain, Beth dan Ellie mulai khawatir karena ketiga anak Ellie belum juga kembali. Saat Ellie meminta bantuan Gabe tetangganya untuk mencari anak-anaknya, ketiga anaknya pun tiba dengan menggunakan lift. Mereka pun masuk ke dalam apartemen. Ellie merapikan barang-barang yang berantakan akibat gempa. Sementara itu, Danny menunjukkan buku yang ia temukan pada Bridget. Danny berusaha membuka buku itu, tapi jari Danny malah terkena duri yang menutupi buku. Jarinya pun berdarah, dan darahnya menetes di atas buku hingga terserap ke dalamnya. Duri-duri yang menutupi buku itu pun terbuka. Danny pun langsung membuka buku itu. Ia membuka lembaran demi lembaran. Bridget tiba-tiba menutup bukunya. Bridget ketakutan dan menyuruh Danny mengembalikan buku tersebut. Danny mengeluarkan kepingan piringan kaset yang dibawa dari lubang tadi. Ia pun mulai menyalakan piringan yang pertama yang bertuliskan 23 November 1923. Kaset pertama ini berisikan suara tentang seorang pastor bernama Marcus Littleton yang bertugas menjaga perpustakaan di Katedral Saint Patrick. Dalam rekaman itu, pastor tersebut mengatakan kalau dia menemukan sebuah buku yang disebut Kitab Orang Mati. Ia menjelaskan, setiap jilid dari buku itu terbuat dari daging manusia yang diawetkan. Sementara tulisan dan gambarnya bertintakan darah. Dia juga mengatakan kalau dia ingin menerjemahkan isi Kitab Orang Mati itu. Danny pun mengambil kaset yang kedua, dan dia pun mendengarkannya lagi. Kaset kedua ini berisikan tentang Kitab Orang Mati tersebut yang sudah diterjemahkan secara diam-diam. Di sisi lain, Ellie sedang membawa pakaian kotor menuju lift. Di dalam kaset itu, diberitahukan juga bahwa buku itu berisi ritual dan mantra kuno yang bisa menghubungkan dengan kekuatan supranatural. Pastor itu juga membacakan terjemahan halaman pertama yang berisikan ayat-ayat untuk kebangkitan. Ellie yang pingsan pun tersadar. Ia sangat panik karena terkunci di dalam lift. Ia pun berusaha membuka paksa pintu lift itu. Namun tiba-tiba, ada suara dan sesuatu tak kasat mata yang mendorongnya. Setelah itu, antingnya pun tercabut dari kupingnya. Ia mendengar suara yang bising. Ellie pun berteriak sambil menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba, sesuatu menamparnya. Di dalam apartemen, seluruh lampu tiba-tiba padam. Danny pun langsung menutup Kitab Orang Mati tersebut. Beth dan Casey pun mencari Ellie ke kamarnya. Namun, kamarnya kosong. Tiba-tiba Ellie pun datang. Ia pun langsung menuju ke dapur dan mulai mengambil panci. Dia memasak telur bersama kulitnya. Ellie mulai mengatakan hal-hal yang aneh dan menakutkan. Ellie mengatakan ada sesuatu dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ia terjatuh. Don't let it take my babies. Danny dan Beth ingin membawa Ellie ke rumah sakit. Namun sesampainya di lift, mereka melihat lift telah hancur. Beth mengarahkan Danny untuk turun menggunakan tangga. Namun tangga menuju ke lantai bawah juga telah rubuh. Dan saat itu juga Ellie pun meninggal. Beth yang bersedih membawa jenazah Ellie ke kamarnya. Ia menjelaskan kepada Gabe tentang apa yang terjadi sebelum Ellie tewas. Gabe mencoba menutup mata Ellie, namun matanya tetap terbuka. Setelah itu Gabe mencoba menutupnya lagi. Gabe pun mengajak Beth dan Fonda tetangganya untuk berdoa bersama. Setelah itu, Gabe dan Fonda mencoba melakukan sesuatu agar bisa segera keluar dari gedung itu. Di sisi lain, Beth sedang berada di dalam kamar bersama mayat Ellie. Ia pun berbicara dengan mayat kakaknya itu. Tiba-tiba ponselnya menyala. I'm burning alive. Ketiga anaknya memasuki kamar dan melihat ibunya duduk. Ketika Beth memegang wajah Ellie, ia merasakan panas pada tubuhnya. Mereka pun meletakkan dia di bathtub yang berisi air. Ellie meronta-ronta. Tiba-tiba ia melompat dan menempel di atas dinding. Ia merangkak dari atas tembok. Tiba-tiba Ellie keluar dari bathtub dan Ellie pun mengejar mereka. Setelah itu, Ellie berusaha menyerang Bridget. Saat Ellie menyerangnya, Danny langsung menghantamkan kursi ke arah Ellie sehingga ia terlempar.
Gabe pun masuk ke dalam rumah Ellie dan ini yang terjadi. Melihat Ellie berada di luar rumah, Beth pun segera menutup dan mengunci pintu. Ellie pun mulai membenturkan kepalanya ke arah pintu. Beberapa saat kemudian, Ellie berhenti membenturkan kepalanya. Beth pun melihat situasi di luar dari lubang inti pintu. Dia melihat Ellie menyerang dan membunuh semua orang yang berada di luar, yaitu Scott, Gabby, dan akhirnya membunuh Fonda. Beth membuka jendela dan berusaha berteriak meminta bantuan, tapi tidak ada yang mendengarnya. Bridget menyalahkan Danny karena telah mencuri buku itu dari dalam lubang bawah tanah, sehingga semua hal ini terjadi. Bridget dan Danny pun bertengkar. Beth datang untuk melerai mereka. Danny pun akhirnya mengatakan dan menunjukkan pada Beth tentang buku itu. Dia menjelaskan semua yang ia dengar dari kaset tersebut, termasuk mantra yang dibacakan dalam rekaman. Sementara itu, hal aneh mulai terjadi pada Bridget semenjak diserang ibunya dan terluka. Ellie terus bernyanyi di luar. Casey yang melihat ibunya dari lubang inti pintu segera mengajak bicara dengannya. Di sisi lain, kondisi Bridget semakin parah. Ellie pun berusaha membujuk Casey agar membukakan pintu. Casey pun terperdaya dan membukakan pintunya. Untungnya Danny dan Beth segera datang menolong Casey, dan mereka pun berhasil menutup pintunya kembali. Tiba-tiba terdengar suara kekacauan di dapur. Beth pun pergi untuk memeriksanya. Sesampainya di dapur, ia melihat Bridget sedang jongkok di atas wastafel. Dan ketika ia memanggilnya, Bridget pun mulai menyerang Beth. Beth memukul wajah Bridget dengan panci hingga terlempar. Bridget bangun dan ia mengejar Danny. Danny berlari menuju kamar. Setelah itu, Danny pun mengikat Bridget untuk berjaga apabila Bridget tiba-tiba terbangun. Beth memperbaiki alat pemutar kaset. Mereka ingin mendengar kaset yang ketiga karena mereka yakin pasti ada petunjuk untuk mengakhiri ini semua. Beth memberikan sebuah pisau pada Danny untuk berjaga apabila nanti Beth menjadi seperti Ellie. Beth pun mulai memutar dan mendengarkan isi kaset yang ketiga itu. Dalam rekaman ketiga ini, pastor bilang, setelah 2 malam dia mencoba memahami buku tersebut, keinginannya untuk berkomunikasi dengan dunia lain keliru. Rekaman terakhir ini dibuatnya sebagai peringatan agar siapapun yang menyentuh buku ini tahu kalau iblis itu tak bisa dihancurkan. Jadi siapapun orangnya harus menguburkan kembali buku itu ke dalam brankas rahasia, karena mantra yang ia ucapkan sudah membebaskan iblis tersebut. Beth pun sadar kalau rekaman ini bukan jalan keluar, namun peringatan dari pastor yang telah gagal. Ellie melihat seekor kucing berada di atas, tepatnya di bagian ventilasi udara. Ellie masuk melalui lubang ventilasi itu. Sementara itu di dalam rumah, Casey dan Danny ingin memeriksa sebuah ruangan. Danny menusuk Bridget dengan menggunakan pisau, tapi Bridget kembali menyerang Danny. Bridget menusuk tangan Danny dan memuntahkan darah ke wajahnya. Sementara di ruang lain, Ellie berhasil masuk ke ruangan yang ditempati Beth. Beth pun menusuk leher Ellie dengan menggunakan obeng. Beth terlempar keluar dari pintu. Sementara Danny datang dengan pisau menancap di dadanya. Ellie pun berhasil menangkap Beth. Saat Ellie berusaha ingin membunuh bayi dalam kandungan Beth, Casey melempar sebuah gunting ke arah bibinya. Beth segera membawa Casey dan pergi dari ruangan. Mereka mengendap keluar dari apartemen itu. Beth pun berusaha membuka pintu tangga darurat yang terkunci. Sementara di dalam rumah, Ellie kembali hidup. Beth sudah bersiap menembak pintu tangga daruratnya dengan senjata api. Beth pun bersiap menembak Ellie sekali lagi. Dan saat akan menembak, Fonda bangun dan memegang kaki Beth. Tembakan Beth pun mengenai tangan Ellie hingga putus. Beth lalu memukul kepala Fonda dengan menggunakan senjata api yang dipegangnya. Danny dan Bridget pun datang dan mendekati tubuh Ellie. Scott, Gabe, Fonda, dan Jack pun bangkit lagi. Beth dan Casey pun masuk ke dalam lift. Tiba-tiba lift tersebut pun dipenuhi darah.
Sementara di lorong apartemen, Danny dan Bridget mengoyak tubuh Ellie untuk bergabung menjadi satu tubuh bersama Ellie. Ellie pun naik dan masuk ke dalam lubang ventilasi udara. Sementara Beth dan Casey mulai tenggelam oleh genangan darah di dalam lift. Lift pun sampai di basement. Beth dan Casey pun selamat. Mereka menuju ke parkiran dan segera masuk ke dalam mobil. Mereka pun menuju ke pintu keluar. Ketika Beth ingin membuka pintunya dengan menggunakan remote, remote-nya pun berfungsi dan pintunya terbuka. Tapi setelah itu ban mobilnya tersangkut di dalam lubang. Dari arah belakang, Ellie yang sudah bergabung dengan kedua anaknya datang dan menyerang Beth dan Casey. Namun mereka berhasil melarikan diri. Pintu keluar pun mulai tertutup secara otomatis. Beth dan Casey berlari ke arah pintu keluar. Namun saat akan mau keluar, hanya Beth yang berhasil. Sementara Casey tertangkap. Ellie mengambil gergaji mesin dan ingin memotong kepala Casey. Beth berusaha untuk masuk kembali ke basement untuk menyelamatkan Casey. Sementara Casey bersembunyi di bawah mobil. Ellie pun melempar gergaji mesin ke arah Beth. Beth terjatuh. Ellie pun berhasil menangkapnya. Ellie menghidupkan mesin penghancur dan ingin melemparkan Beth ke dalam mesin itu. Namun Casey berhasil mematikan mesin tersebut. Beth yang berhasil selamat langsung mengambil gergaji mesin yang ada di dekatnya. Beth meminta Casey untuk menghidupkan kembali mesin penghancur itu. Ellie yang masih hidup pun mencoba meminta tolong kepada Beth. Tapi Beth tak percaya dengannya dan menggergaji kepalanya. Ellie pun masih tetap hidup saja. Akhirnya, Beth dan Casey pun berhasil selamat dan keluar dari tempat itu. Paginya setelah kejadian tersebut, Jessica yang di awal cerita keluar dari apartemen. Ia pun melakukan panggilan video dengan Teresa dan mengatakan akan berlibur ke kabin ayah Caleb. Saat Jessica ingin pergi dengan menggunakan mobilnya, ia merasa ada yang aneh, dan Jessica pun turun dari mobil. Saat ia turun dan memeriksa, ia melihat banyak darah yang berceceran di basement. Ketika ia ingin menghubungi seseorang dengan menggunakan teleponnya, sesuatu mendekati Jessica. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, dari sinilah Jessica yang di awal cerita dirasuki oleh kekuatan yang tak terlihat itu. Kemungkinan salah satu dari korban yang tertular di basement sebelumnya yang membuatnya menjadi ikutan tertular. Namun lepas dari itu, film ini direncanakan akan segera dibuat sequelnya yang akan membentuk franchise baru dari Evil Dead. Jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya ya. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas di channel ini. Dan banyak film thriller yang akan kita bahas di channel Black Stories. Jadi bantu subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.